Haleluya, puji Tuhan. Selamat siang kaum wanita yang diberkati Tuhan. Baik kita yang ada di gereja maupun ibu-ibu semua kaum wanita yang mengikuti secara online. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan karena Tuhan sungguh baik buat kehidupan kita. Sebelumnya kita akan berdoa, mari kita satukan hati kita berdoa, kita mulai. Bapa di dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh lagi beribadah kepada Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, Engkau melawat kami, melawat ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Persiapkan setiap kaum wanitamu Tuhan dengan hidup mereka sungguh-sungguh memuji menyembah Engkau. Karena kami yakin percaya Tuhan ada berkat yang besar yang Tuhan berikan buat kami. Orang-orang yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Semua yang ambil bagian Tuhan mengurapi dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami akan mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita bersyukur karena Yesus adalah gunung batu yang kuat, yang teguh bagi kehidupan kita. Semua seakan tergoncang dalam hidup kita, tapi ada satu kekuatan Yesus yang menguatkan kita setiap hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Lagi katakan, di badai
Percaya padamu Tuhan. Glory, haleluya, haleluya. Engkau kota benteng kami saat-saat ini Tuhan, perlindungan kami. Dan kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Sama katakan aku percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Dengan percaya, aku percaya Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Kau turun tangan katakan aku percaya. Aku percaya Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhan ku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun Kami bersyukur Tuhan, karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat yang kami percaya selalu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Engkau selalu turun tangan untuk menolong kami. Apapun situasi kami, mungkin di tengah badai, di tengah kesulitan, Tuhan Engkau Allah yang dahsyat. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang kepada kita semua, ibu-ibu, wanita Hana dan Deborah yang ada di rumah masing-masing dan kami yang ada di gereja pada saat ini. Puji Tuhan. Ibu-ibu, hari-hari ini ya kita ada di masa yang kalau minggu lalu saya berkhotbah di dalam ibadah yang pertama di kebaktian kita. Saya katakan ini adalah di dalam masa yang gelap ya. Di mana pandemi COVID ini ya tidak lebih baik ibu-ibu ya. Tetapi malah semakin parah. Nah, kita suka atau tidak suka, kita pasti akan berhadapan dengan pandemi ini. Ya, kita nggak bisa lari, ibu-ibu kita mau lari kemana ya. Mau di kota manapun semua sama saja, bahkan mau ke negara manapun sama saja. Hanya kita bisa lari kepada Tuhan, amin ya. Mau minta tolong hanya bisa kepada Tuhan ya.
Belajar dari firman Tuhan, kalau kita mau lihat bersama-sama bahwa pandemi ini tidak akan mungkin berhenti, malah pandemi ini adalah kegenapan dari firman Tuhan. Jadi kita nggak boleh minta pandemi ini disingkirkan ya, berarti firman Tuhan tidak digenapi ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan, bagaimana sikap kita di tengah-tengah atau di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, ibu-ibu, ada beberapa hal sikap yang ingin saya sampaikan agar kita miliki di hari-hari ini. Sebagai seorang wanita, kita itu sangat berdampak ibu-ibu ya, dengan orang-orang di sekitar kita, terutama bagi keluarga kita. Kadang-kadang kita nggak sadari bahwa seringkali dampak atau pengaruh kita sebagai wanita, sebagai seorang istri ataupun sebagai seorang ibu di rumah itu sebenarnya pengaruhnya besar. Ya, seorang suami akan menjadi tenang ataupun suami akan menjadi panik itu tergantung istrinya bagaimana. Ya, kadang-kadang ketika kita ngomong kepada suami kita, dia yang tadinya tenang ya bisa emosi ya, bisa panik. Tetapi juga dia dalam keadaan yang suntuk, lagi berat, lagi emosi, lagi kesel. Tetapi ketika kita berbicara, dia bisa jadi slow down. Jadi dia bisa jadi lebih tenang. Nah, itu semua sekali lagi saya katakan sikap kita sebagai wanita itu sangat berdampak pada orang di sekitar kita ya, terutama bagi keluarga kita. Itu sebabnya ibu-ibu, kalau sikap kita adalah sikap yang positif, maka dampaknya juga adalah dampak yang positif. Tetapi sebaliknya, jika sikap kita menjadi sikap yang negatif, maka dia akan berdampak dan berpengaruh juga untuk hal yang negatif. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama di siang hari ini ya. Beberapa sikap saja yang ingin saya sampaikan kepada kita dengan sederhana yang harus kita miliki di tengah-tengah pandemi atau situasi sulit seperti sekarang. Yang pertama ibu-ibu, ya jangan panik. Oke, sama-sama boleh kita katakan jangan panik. Nah, ibu-ibu, panik itu adalah sikap yang keluar sebagai reaksi dari sebuah kekhawatiran. Ibu-ibu wanita itu paling cepat panik. Ya, itu sebabnya saya taruh di nomor 1 hal yang menjadi sikap kita yang harus kita perhatikan di hari-hari ini, jangan panik. Sekali lagi, panik itu adalah sikap yang keluar sebagai reaksi dari apa yang namanya kekhawatiran. Ya. Walau kita tahu bahwa panik itu ibu-ibu ya nggak pernah berdampak positif, betul nggak? Setuju ya? Semua kita tahu bahwa panik itu nggak pernah berdampak, tidak pernah berakibat hal yang positif. Tapi seringkali kita semua tetap aja menjadi panik. Ya. Nah, jadi yang harus dibenerin dulu supaya kita nggak panik itu adalah gimana caranya kita nggak khawatir. Karena tadi saya katakan panik itu adalah reaksi akibat daripada sebuah kekhawatiran. Nah, kalau kita menjadi khawatir, maka sangat-sangat mungkinlah reaksi kita terhadap sesuatu hal, terutama pada pandemi ini akan menjadi cepat kita menjadi panik. Ya. Ya, ada sesuatu hal kita cepat sekali menjadi panik. Tahu nggak? Rumah sakit penuh, langsung panik, gitu ya. Begitu ada salah satu dari anggota keluarga kita yang agak panas, demam, nah langsung panik. Lihat di televisi lagi bahwa obat-obat COVID ini susah dicari, panik. Ya. Lihat lagi antrian oksigen gitu ya, oksigen susah dicari jadi panik. Ada banyak hal yang membuat kita menjadi panik ibu-ibu ya. Nah, ada sesuatu yang menarik perhatian saya yang ingin saya sampaikan kepada kita semua, belajar dari kebenaran firman Tuhan tentang ada 2 tokoh wanita di dalam Alkitab, ya kakak beradik ini yaitu Marta dan Maria yang dua-duanya adalah wanita. Ada sesuatu yang menarik yang ingin saya sampaikan di sini berkaitan dengan poin saya yang pertama. Mari yuk ibu-ibu kita melihat ya bersama-sama siang hari ini di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Injil Lukas pasalnya yang ke-10, kita perhatikan mulai ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Ya. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu hal yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ibu-ibu perhatikan di sini di ayat 38 dimulai dengan keterangan bahwa Marta itu menerima Yesus di rumahnya. Catat dengan baik. Bukan Maria yang menerima Yesus, tapi di sini disebut nama ini adalah Marta. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya inisiatif awal adalah Marta ini sudah benar, ya. Jauh melebihi daripada Maria. Kenapa? Karena dia yang mengundang Yesus ke rumah mereka. Nah, kita tahu dan harus akui bahwa kedua tokoh ini sama-sama adalah orang yang mengenal Tuhan, mengenal Yesus. Makanya mereka mengundang Yesus ke rumahnya, dan dalam hal ini dicatat nama secara spesifik, secara khusus adalah Marta. Yang saya katakan tadi punya inisiatif awal untuk mengundang Yesus. Nah, ibu-ibu kita perhatikan di sini, tetapi sangat mengganggu saya dalam kisah ini ada di dalam ayat yang ke-44. Ketika dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saya berhenti di sini ibu-ibu dengan berpikir, ya. Keterangan khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara ini mengganggu saya. Kenapa? Karena ini adalah indikasi keterangan dari sebuah sikap yang panik. Kalau kita melihat di sini, ya, kepanikan itu timbul sebagai akibat dari kekhawatiran, dan ini jelas menyusahkan diri orang yang bersangkutan. Perhatikan ayat yang ke-40 ketika Marta berkata, Tuhan, engkau enggak peduli, ya. Kalau saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri saja, ini sikap panik ibu-ibu, ya. Seringkali kita seperti itu dalam apa yang kita lakukan, dalam kesibukan kita, dalam kecapean kita, kelelahan kita jadi panik. Kita langsung mengalami, kamu gak bisa tahu. Nah, kita ribut dengan suami kita waktu pulang, kau enak aja begini-begini, kau gak tahu aku di rumah dari pagi sampai gini. Itu sebenarnya panik. Karena merasa bahwa dirinya hanya bekerja seorang diri. Begitu juga sikap kita kepada anak-anak, bilang kau udah bantu mama dan lain sebagainya, itu panik, ya. Menyalahkan. Kalau kita perhatikan di sini, menyalahkan orang lain seolah-olah orang tidak peduli. Nah, sikap panik, ya. Marta di sini punya sikap panik dan menyalahkan Tuhan. Guru, engkau tidak peduli. Ibu-ibu, bukankah kita seringkali adalah reaksi panik kita juga dalam menghadapi sesuatu, kita suka menyalahkan Tuhan. Tuhan, engkau gak peduli. Kenapa kalau Tuhan peduli suami saya di PHK? Kenapa kalau Tuhan peduli anak saya nggak gol masuk perguruan tinggi negeri, sehingga swasta harus bayarnya mahal. Tuhan, kalau engkau peduli, kenapa kami harus menghadapi satu rumah kami kena semua COVID ini? Kita sering kali menyalahkan Tuhan, dan ini adalah ciri awal dari orang yang panik. Nggak ada yang bantu, ya. Semua kan jadi sensi sekarang. Ketika ada yang kena, ya, ibu-ibu sekalian seringkali menjadi sensi, nggak peduli. Kadang-kadang kami sulit sekali dari gereja, ya. Gereja tidak peduli, gereja nggak tahu. Padahal kami tidak tahu. Kalau tidak jemaat tidak memberitahu, bagaimana kami bisa tahu kalau bapak dan ibu semua atau jemaat ada yang dalam keadaan sakit. Nah, seringkali orang saya katakan tadi, ini ciri awal dari orang yang panik. Berkata nggak ada orang yang bantu, nggak ada orang yang care, nggak ada orang yang perhatian, tidak ada orang yang menolong. Nah, sikap ini akan berkembang menjadi sikap yang panik, ya, dan merasa bahwa dirinya seorang diri saja, mulai menilai diri dengan underestimate, ya ibu-ibu sekalian, ya. Ya memang aku cuma begini, aku nggak punya apa-apa, kami dari begini-begini, kami memang bukan keluarga mampu, nggak ada orang yang memperhatikan. Oh, dan nasib kami seperti ini. Banyak menganggap dan mulai menilai rendah kepada diri sendiri. Mulai menyalahkan orang, mulai menyalahkan Tuhan, dan bahkan akhirnya menyalahkan diri sendiri. Nah, Marta kalau kita perhatikan di sini, dia melayani, ibu-ibu, bukan gak melayani. Sampai saya katakan tadi, inisiatif awal lebih baik dia daripada Maria karena dia mengundang Yesus. Dia sibuk, di dalam Alkitab dikatakan sibuk melayani. Marta bukan orang yang tidak melakukan apa-apa. Bahkan saya katakan tadi, dia orang yang luar biasa. Tapi coba lihat kenapa sampai, ya kalau bahasa saya ngenes banget sih, sampai Yesus harus berkata, Marta, Marta,
engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ibu-ibu perhatikan di sini ya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, ada yang mengganggu saya. Kalimat Yesus ketika berkata, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Menyusahkan diri artinya dirinya menjadi susah, betul apa enggak? Kalimat menyusahkan diri berarti dirinya Marta saat itu sedang susah, betul ibu-ibu? Nah kita perhatikan di sini, berapa banyak hari-hari ini kita menjadi susah. Berapa banyak hari-hari ini kita menjadi susah. Karena apa? Coba cek dulu. Jangan-jangan kita susah karena kita sendiri yang membuat diri kita susah. Seperti yang Yesus katakan, engkau menyusahkan diri. Kita yang buat diri kita sendiri. Kalau waktu itu Marta dalam keadaan susah. Karena dia sendiri yang membuat dirinya susah. Ibu-ibu, ketika kita sudah sibuk, sudah melakukan banyak hal, tapi tetap aja yang didapat adalah kesusahan. Ini buat saya ngenes, nggak sesuai. Ya, saya nggak mau jadi orang yang seperti ini. Ketika saya melakukan banyak hal, melayani, ya, tapi akhirnya kita nggak dapat berkat untuk apa? Kalau kita lihat di sini, yang dapat malah kesusahan untuk apa? Kenapa hal ini bisa terjadi? Ayat ini katakan karena engkau khawatir. Berapa banyak kali ibu-ibu kita gak dapat berkat sukacita, tidak dapat berkat kesukaan, dan malah dapat susah. Kenapa? Karena khawatir. Ya, perhatikan ayat ini ya, kalimat ini digandeng. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Pertanyaan saya ibu-ibu, kenapa Marta bisa khawatir? Yuk kita lihat sama-sama dalam kisah ini, coba bandingkan dengan tokoh satunya yaitu adiknya yang bernama Maria. Adiknya diberi aplaus yang luar biasa positif oleh Yesus dengan berkata Maria telah memilih yang terbaik yang tidak dapat diambil daripadanya. Apa itu? Adalah firman Tuhan. Ayat 39 katakan Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Ibu-ibu perhatikan, prioritas dari Maria adalah jelas. Yang dipilih oleh Maria adalah benar. Yaitu dia memilih dekat dengan Tuhan dan dengar firman Tuhan. Katakan amin. Ini yang membuat dia tidak menjadi khawatir. Kita bukan tidak boleh bekerja, kita bukan tidak boleh melayani. Baik melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan semua itu bukan prioritas. Prioritas dalam kehidupan kita haruslah sama seperti Maria, yaitu dekat dengan Tuhan dan terus menerus dengar firman Tuhan. Ibu-ibu, kalau yang menjadi prioritas kita sama seperti Marta, ya, khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, ujung-ujungnya kita pasti akan menjadi susah dan kita akan menjadi cepat panik. Mari sama-sama yuk siang hari ini kita cek dulu diri kita. Apakah hari-hari ini sering gak kita panik? Coba cek dulu. Kemarin seharian atau hari ini deh sudah setengah hari. Berapa banyak yang sudah pernah panik dalam satu hari ini aja. Ya, coba kita cek. Apakah kita sering panik? Cepat khawatir, bahkan merasa kita susah. Ya. Artinya kalau sampai itu ada, maka ibu-ibu itu berarti prioritas hidup kita itu salah. Nah saya percaya yang orang yang prioritas hidupnya dekat dengan Tuhan dan terus menerus dengar firman Tuhan ya. Bukan dekat dan dengar dengan berita-berita. Banyak sekarang hari-hari ini orang yang hidupnya dekat sekali dengan berita-berita. Dengan isu-isu. Senang banget, nggak lihat apa yang terjadi. Berapa banyak kita mendengarkan berita-berita ini lebih banyak daripada kita mendengarkan firman Tuhan. Hidup orang yang dekat dengan berita-berita bukan dengan firman Tuhan, ya, maka hidupnya akan hidup tidak akan mendapatkan yang terbaik, tapi sebaliknya dia menyusahkan diri dengan banyak perkara karena menjadi khawatir. Oleh sebab itu ibu-ibu kita harus belajar bersama-sama. Kalau poin pertama saya jangan panik hari ini, ya. Kita akan melakukan itu di tengah-tengah situasi ini. Mari sama-sama sekali lagi katakan jangan panik. Kenapa kita tidak panik? Karena kita dekat dengan Tuhan.
Karena kita punya firman Tuhan yang kita terus menerus dengar dan firman Tuhan yang terus menerus kita percaya dan kita andalkan. Firman Tuhan katakan dalam ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Wow, ini luar biasa ya. Hari-hari ini hanya ada satu hal yang perlu. Yang bagi saya dan ibu-ibu sekalian harus punya adalah dekat dengan Tuhan dan terus menerus dengar firman Tuhan. Segelap apapun dan sesulit apapun situasi kita, jika kita dekat dengan Tuhan dan kita pegang firman Tuhan, kita tidak akan menjadi panik. Katakan amin. Kita tidak akan menjadi khawatir, kita tidak akan menjadi susah. Dan ini adalah pilihan kita yang terbaik. Haleluya. Poin yang kedua, kita akan lihat bersama-sama. Kalau pertama tadi jangan panik, maka yang kedua saya ingin sampaikan kepada kita adalah milikilah hikmat. Ibu-ibu, hari-hari ini kita perlu memiliki hikmat. Harus punya hikmat. Kita bukan tidak perlu iman, tetapi iman saja nggak cukup, tapi kita juga perlu hikmat. Ya, ada orang yang bilang begini, sangkin apa ya ekstrimnya. Waduh, nggak perlu vaksin. Kenapa? Kita pakai iman. Ya, ada yang bilang vaksin itu mungkin bisa juga itu adalah antikris. Nggak mau. Bahkan ada yang lebih konyol, ibu-ibu saking pakai hikmatnya dia bilang, kita kalau keluar rumah pakai iman, nggak usah pakai masker. Ini bukan pakai hikmat ibu-ibu ya. Iman boleh, tetapi jelas kita harus pakai masker. Orang di sebelah kita flu juga kita bisa kena flu, ya enggak? Ya kan? Apalagi seperti ini memang benar-benar bahwa virus ini nih ada. Pakailah hikmat. Banyak orang mengalami kesusahan bukan karena Tuhan gak punya kuasa untuk menolong, tapi karena orang itu kurang hikmat. Hikmat dibutuhkan dalam keadaan-keadaan yang parah atau keadaan-keadaan genting kita. Di mana kita perlu dengan cepat ya memutuskan sesuatu apa yang harus kita lakukan. Itu hikmat. Ibu-ibu ada cerita saya ambilkan dari kalau tadi di dalam poin yang pertama tokoh wanitanya adalah Marta dan Maria. Maka di poin yang kedua ini saya mengambil tokoh wanita yaitu Abigail. Ya, tokoh wanita yang satu ini mengajarkan kepada kita bagaimana bertindak dengan hikmat di tengah situasi yang genting. Bayangin saat itu ya, waktu itu Abigail ini sedang berhadapan dengan situasi sebentar lagi satu rumah mereka bencananya nggak main-main, tapi bencana yang luar biasa, bencana yang besar. Kematian untuk seisi rumahnya. Bukan cuma keluarganya tetapi kepada semua pegawai-pegawainya dan keluarga pegawai-pegawainya. Oh ini rentetannya panjang. Saya bisa bayangkan sama seperti kita mungkin saat ini. Ada banyak bahaya yang membahayakan bukan cuma keluarga tapi orang di sekitar kita. Kalau satu orang saja kena mulai ya. Kalau kami Bapak Ibu Saudara, Ibu-ibu ya kalau di gereja memikirkannya kalau cuman kami yang kena nggak apa-apa, tapi kalau sudah sampai ke staf, sampai ke pengerja-pengerja, sampai ke jemaat itu kita pikirkan menjadi keadaan sesuatu yang genting ya. Nah kira-kira seperti saya katakan sekarang kita ini membutuhkan juga berhikmat sehingga bisa mengatasi bahaya besar bagi sekeluarga, bagi situasi kita ini sekitar kita di kondisi seperti ini. Nah Abigail dicatat dalam Alkitab karena berhikmat maka dia melakukan hal yang tepat. Dia melakukan hal yang tepat dan cepat ya reaksinya. Di tengah-tengah situasi sulitnya saat itu. Dia mengambil tindakan yang sangat bijaksana dengan mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh Daud. Ya, makanan saat itu dan sebagainya untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Nah di tengah situasi pandemi seperti ini ibu-ibu. Kita dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang benar. Saya ingin katakan memang ya, bahkan kami dalam situasi kami dalam pastori ini dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang sangat tidak mudah. Karena menentukan mungkin keselamatan begitu banyak orang. Ya, kalau ada yang terpapar harus gimana? Kita sudah dengar nih ada yang positif, kita nggak langsung nggak tahu berhadapan ini orang ini kita bisa kena atau tidak dan lain sebagainya. Harus gimana ya? Nah ini semua saya katakan situasi yang sulit.
Tapi ibu-ibu dengar dengan baik. Ketika kita memiliki hikmat dari Tuhan, maka kita bisa melakukan hal-hal yang tepat. Katakan amin. Kita bukan hanya tidak panik, tetapi kita punya hikmat apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi kita butuh hikmat Tuhan. Apa yang terjadi di keluarga A, apa yang terjadi di keluarga B, apa yang terjadi di keluarga C, belum tentu sama situasinya dengan yang terjadi di keluarga kita, betul? Tapi untuk bisa melakukan yang tepat, cepat pada waktunya, itu adalah kita butuh hikmat dari Tuhan. Siapapun kita, nggak ada yang jago. Kita mau tanya sama siapa? Karena setiap orang pun situasinya berbeda dan tidak tahu juga harus melakukan apa. Tetapi saya bersyukur karena firman Tuhan katakan hikmat itu datang dari Tuhan, katakan amin. Bukan karena kita pandai, bukan karena kita pengalaman, tetapi datang dari Tuhan. Dengar yang satu ngomong harus begini, dengar yang satu ngomong harus begini, tambah lama tambah stres. Bingung kita kan, betul? Tetapi saya percaya hikmat dari Tuhan mengalahkan segala sesuatu. Di dalam bertindak, di dalam melakukan sesuatu, di dalam kita berkata-kata, semuanya perlu hikmat hari-hari ini. Kalau nggak ada hikmat, ngomong aja kita bisa salah, ibu-ibu. Kalau tidak ada hikmat, kita melakukan sesuatu bisa salah. Ya, karena zaman sekarang ibu-ibu ya, salah ngomong aja ya, bisa kacau. Sekali lagi, salah mengambil sikap juga yang niatnya tadinya menolong, tapi bisa juga menjadi salah. Hari-hari ini saya belajar untuk tidak cepat bereaksi menurut apa yang saya tahu. Tapi lebih banyak untuk meminta hikmat dari Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita perlu benar-benar hikmat Tuhan. Ya. Ibu-ibu ingat cerita tentang ketika Salomo harus memutuskan ibu mana yang paling benar, yang menjadi ibu daripada bayi yang diperebutkan oleh kedua orang ibu. Bingung ya? Yang mana yang harus kita percaya? Itu aja simple intinya. Salomo bingung mau percaya yang mana. Untung dia tidak kenal dua-dua. Tapi kalau ada yang dikenal salah satu itu lebih mempengaruhi kita. Yang mana kita akan bereaksi, betul? Tetapi hikmat dari Tuhan saat itu yang Salomo miliki. Dia katakan oke, ambil pedang dan sekarang kita akan bagi dua ini bayi. Supaya adil kita bagi dua. Mungkin orang-orang saat itu, kalau kita sekarang sudah tahu karena kita sudah tahu cerita endingnya. Tapi saat itu mungkin orang-orang akan berpikir, wih gila ini raja. Alangkah kejamnya raja ini. Ini bukannya kue yang dibagi dua gitu ya. Bukan tanah yang dibagi dua. Tetapi ini adalah manusia, bayi. Dibagi dua berarti mati. Semua orang kaget. Tetapi tiba-tiba seorang ibu berteriak, jangan Tuanku Raja, jangan dipotong, jangan dipenggal. Kasih aja anak ini kepada dia. Tidak apa-apa, tidak kepada saya. Dia menangis dan memohon, jangan dibelah. Salomo berkata, ini ibu yang benar. Karena ibu yang benar tidak akan pernah mau melihat anaknya mati. Tapi ibu yang satunya berkata, ya sudah betul, memang harus dibagi dua. Karena dia tidak punya rasa sayang. Anaknya sudah mati, kalau ini dibunuh mati, adil semua mati. Ibu-ibu saya ingin katakan saat itu, bukan karena Salomo berpengalaman. Bukan karena Salomo punya gen Daud. Seorang raja yang besar, makanya dia menjadi raja menggantikan Daud ayahnya. Dan dia punya kapasitas itu, bukan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar lulusan universitas yang terbaik saat itu di negara mereka, bukan. Tapi kita tahu bersama Salomo bisa melakukan hal itu dengan cepat, tindakan itu dan tepat sekali. Kenapa? Karena dia memiliki hikmat dari Tuhan. Saya tidak bisa mengajar kepada ibu-ibu apapun hari-hari ini. Selain memberikan advice, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena hikmat dari Tuhan itulah yang terbaik. Katakan amin. Ya. Kalau kita punya hikmat dari Tuhan, percayalah, saya percaya kita tidak akan jadi salah. Amin ibu-ibu, sikap kita, tindakan kita, perkataan kita tidak salah kalau kita punya hikmat. Katakan sama-sama poin yang kedua ini, miliki hikmat. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir ya. Hal yang ketiga yang perlu kita miliki di saat-saat yang sulit seperti sekarang pandemi ini adalah tetap semangat dan lakukan sesuatu. Nah, pandemi ini sangat berpotensi ibu-ibu untuk menghentikan semua aktivitas kita. Ketika kita dalam pandemi yang seperti ini ya, kita bisa melumpuhkan semangat kita.
Tokoh yang ingin saya sampaikan, yang saya tampilkan pada poin yang ketiga ini, tokoh wanita yang bernama Ruth. Ya. Ibu-ibu dengar dengan baik, Ruth ya sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau dilihat di saat itu boleh dibilang bahwa masa depannya itu sudah habis. Kenapa? Karena dia itu adalah seorang janda. Suaminya sudah meninggal dan dia tidak memiliki anak, artinya putus. Dan sekarang dia ikut dengan ibu mertuanya yang juga tidak punya anak laki-laki apapun. Udah habis. Kalau kita melihat bahwa dia benar-benar tidak punya lagi masa depan. Kalau istilah saya kemarin, hidupnya itu gelap. Kalau minggu kemarin saya sampaikan ya. Hidupnya itu gelap. Masih ada suami saja ibu-ibu ya, sulit. Ini dia harus tinggal sama mertua wanita. Banyak orang berkata, aduh tinggal sama mertua wanita itu pening. Masih ada suami aja pening. Apalagi ini gak ada. Kalau dilihat pilihan yang diambil oleh Ruth ini ya, tidak mudah. Tapi Ruth ini luar biasa sekali. Ruth tidak berlarut dalam kesedihannya. Tetapi dia tetap semangat, bahkan dia mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu. Alkitab mencatat dalam kitab Ruth pasal yang kedua ayat yang kedua. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi mertuanya, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Perhatikan ibu-ibu, sekali lagi Ruth dalam keadaan sulitnya dia tidak putus asa. Dia tidak berlarut dengan kesedihannya, tetapi Ruth melakukan sesuatu. Pergi ke ladang Boas. Nah, saya berpikir pergi ke ladang Boas saat itu bukan hal yang mudah. Untuk seorang seperti Ruth, ya, dengan statusnya janda, mungkin aja akan banyak orang yang itu cuit orang ya. Oh, itulah perempuan Moab itu loh. Mereka ini nggak satu bangsa loh, ibu-ibu sekalian ya. Lihat itu perempuan Moab itu, rasain dia sekarang sudah janda begini-begini. Akan banyak sekali cuitan yang seperti itu. Sekali lagi saya katakan melangkah ke ladang Boas bukan masalah kerjanya. Tetapi pegel dengar banyaknya pendapat-pendapat orang. Tapi perhatikan dengan baik di sini. Ruth melakukan semua itu ya. Dia walau orang baru, orang datangan, bukan dari bangsa yang sama dengan orang-orang saat itu, dia dari Moab ya. Wajar saya katakan kalau dia berpikir bagaimana kalau aku nggak diterima. Ya. Bagaimana kalau nanti aku di sana dibully orang atau dikerjain orang? Apa yang akan dikatakan orang kepadaku dan lain sebagainya. Oh, itu semua adalah sesuatu yang wajar untuk dipikir Ruth. Tapi dengar baik-baik, Ruth mengambil satu pilihan. Dia hidup bukan karena apa kata orang. Minggu kemarin saya juga bercerita, membawakan kebenaran firman Tuhan, cerita tentang Paulus ketika dia ada di Pulau Malta. Bukan karena apa kata orang saat itu yang mengatakan, oh dia orang jahat, dia adalah pembunuh. Ibu-ibu, kita tidak hidup apa kata orang, ya. Karena hidup kita ini bukan ditentukan oleh perkataan mereka. Tapi Ruth di sini memiliki semangat untuk melakukan sesuatu. Dia pergi ke ladangnya Boas memungut jelai. Memungut jelai, sisa-sisa ya. Jadi seolah-olah dia menjadi seorang pemulung. Tapi itu tetap dia lakukan. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita pikir terlalu panjang sehingga kita tidak lakukan apa-apa. Mana lebih baik dengan kita melakukan sesuatu. Kita semangat dan kita melakukan sesuatu. Mungut jelai pun jadilah di belakang orang yang bermurah hati. Ibu-ibu, saya percaya ketika kita bersemangat dan mau melakukan sesuatu, Tuhan akan kirim orang-orang yang bermurah hati, katakan amin. Untuk bisa Tuhan pakai menolong kita. Yang penting hari-hari ini kita gak boleh hilang semangat. Kita tetap harus lakukan sesuatu. Tindakan Ruth memungut jelai di ladang Boas adalah langkah awal yang membawa Ruth kepada kehidupan baru dalam hidupnya yang luar biasa. Kalau Ruth tidak melangkahkan kakinya ke ladang Boas, maka dia tidak akan pernah ketemu dengan Boas. Artinya dia tidak akan pernah menikah dengan Boas. Artinya dia tidak akan pernah mendapatkan anak dari Boas. Itu artinya dia tidak akan pernah menjadi salah seorang wanita yang menurunkan garis keturunan kelahiran daripada Juru Selamat Yesus Kristus. Jadi ibu-ibu, sekali lagi, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi tidak akan pernah ada yang terjadi di depan ketika engkau tidak melakukan apa-apa. Setuju? Ketika kita semangat dan kita mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu, saya percaya
yang di depan menjadi urusan Tuhan. Katakan amin. Ya, hari-hari ini begitu sulit ibu-ibu, saya tidak tahu apa yang kita alami. Mungkin dalam perekonomian, mungkin dalam segala sesuatu yang sedang kita hadapi. Tapi satu hal saya katakan, jangan hilang semangat. Tetap lakukan sesuatu. Karena ada tujuan Tuhan di depan jalan kita. Katakan amin. Ya. Katakan sama-sama sore hari ini, siang hari ini. Semangat. Aku tetap akan melakukan sesuatu. Haleluya. Tuhan yang akan memberkati. Amin. Inilah ketiga hal ibu-ibu yang akan saya sampaikan. Tolong teman-teman tim pemuji, saya akan segera akhiri. Ya. Biarlah ketiga hal ini dapat kita lakukan. Bukan hanya tahu untuk kita renungkan saat ini. Tetapi di tengah pandemi yang sulit ini ibu-ibu, kita tidak panik. Kita memiliki hikmat dari Tuhan dan kita tetap semangat untuk melakukan sesuatu. Dan semua ini didapat ketika kita dekat dengan Tuhan dan terus mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kita akan menyanyi sebuah pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu. Kadang-kadang apa yang kami katakan mungkin tidak akan pernah bisa juga untuk menenangkan. Tapi dalam doa saya berkata Tuhan, biarlah Tuhan akan menolong untuk di tengah situasi ini jemaat Tuhan tidak menjadi panik. Bagaimana gak panik kalau kita mendengar anak kita sakit dan sakitnya cukup parah? Bagaimana gak panik kalau kita dengar suami kita bercerita bahwa kita akan kehilangan aset daripada keluarga kita karena tidak bisa lagi menghandle perputaran daripada keuangan dalam bisnis? Bagaimana gak panik kalau kita mendengar ada hal-hal yang berat lainnya? Ibu-ibu saya sangat tahu dan paham itu. Tetapi Alkitab menunjukkan pagi siang hari ini kepada kita, untuk engkau tidak menjadi panik artinya adalah engkau tidak khawatir. Kenapa kita bisa tidak khawatir dan kenapa kita bisa tenang seperti pujian kita berkata tenang? Karena
Karena kita dekat dengan Tuhan dan kita punya kebenaran firman Tuhan. Benar, situasi kita adalah situasi yang sulit. Tetapi apa yang di tangan kita bukan kekuatan kita. Yang di tangan kita adalah firman. Firman yang bisa menjadikan yang dari tidak ada menjadi ada. Firman yang bisa melakukan mujizat. Firman yang bisa melakukan satu kuasa yang luar biasa. Firman yang bisa menghidupkan apapun yang mati. Siang hari ini mari pilih untuk dekat dengan Tuhan dan pegang semua firman Tuhan sehingga kita tidak panik. Dengan dekat dengan Tuhan dan memiliki terus-menerus dengar firman Tuhan, kita punya hikmat dari Tuhan. Dengan dengar firman Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan memiliki semangat untuk bisa melakukan sesuatu hal. Amin. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita bersama-sama dah. Kita nyanyikan pujian ini. Katakan, lingkupi aku Tuhan. Karena mau dekat dengan Tuhan. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu. Naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Raja atas semesta, ku tenang. Sebab sekali lagi bersama-sama nyanyikan refnya, saya mengundang kita semua mengangkat tangan kita. Walau dari tempat yang jauh saya akan berdoa. Tuhan akan menjamah setiap tangan ibu-ibu yang terangkat pada siang hari ini. Haleluya, Tuhan. Engkau melihat tangan-tangan wanita-wanita yang terangkat pada saat ini. Tuhan, kami tenang karena Engkau adalah Allah kami. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya, haleluya. Kami tenang karena Engkau adalah Allah kami. Kami tenang karena kami tahu siapa yang memimpin hidup kami. Kami tenang karena kami tahu kami memiliki firman-Mu, firman yang hidup dan berkuasa. Saat ini hamba berdoa Tuhan, untuk setiap kami, mungkin kami dalam jarak yang jauh, tetapi saat ini hamba percaya Tuhan akan bekerja melawat setiap kami di rumah, dalam situasi kami masing-masing. Tuhan, kalau ada di antara kami yang menghadapi saat-saat sulit dalam pandemi ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tolong kami untuk tidak menjadi panik Tuhan. Tolong kami untuk memiliki hikmat dari Tuhan. Dan tolong kami untuk tetap bisa bersemangat dan melakukan sesuatu yang kami percaya di depan daripada apa yang kami lakukan. Tuhan sudah siapkan hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali dikuatkan. Firman-Mu menguatkan kami. Kami lebih dekat lagi dan mengenal Tuhan. Kami pegang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa kalau ada di antara kami yang sakit, jamah dan sembuhkan. Anggota keluarga kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Tuhan dalam situasi ini. Kami juga berdoa kalau ada dalam keadaan yang sulit, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Kami percaya Tuhan, jalan keluar ada di dalam Tuhan. Bukakan semua pintu yang tertutup. Kami berdoa untuk setiap usaha, setiap apapun yang sengaja dihadapi di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pergumulan kami Tuhan, Engkau buka jalan dan Tuhan tolong sehingga semua dapat terjadi menurut kehendak Tuhan. Kami berserah dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk ibu-ibu yang kami kasihi, ibu-ibu wanita, anak Tuhan yang mungkin dalam kondisi tubuh yang tidak bisa kuat untuk bisa beraktivitas Tuhan. Tetapi kami berdoa kiranya sukacita Tuhan ketika mereka ada di rumah, mereka tetap boleh bersemangat, mereka tetap boleh memperoleh damai sukacita dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk keadaan ini semua. Kiranya Tuhan jadikan kami pendoa-pendoa untuk berdoa bagi situasi ini.
bukan hanya bagi keluarga kami, tapi bagi kota kami, bagi bangsa kami Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Setiap aktivitas kami, keluar masuk kami, kalau kami harus pergi dan keluar, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami akhiri dengan penuh sukacita ibadah kami, dengan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita pulang dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Kristus kali yang kedua. Kita terima berkat Tuhan dengan bersyukur, dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang ibu-ibu, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.